Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mr. Q yang terkenal dengan tawa lepasnya, ngakak. Ya, kali ini beliau membicarakan terkait masalah polemik ijazah Pak Jokowi yang dituduhkan palsu oleh kelompok para pembenci, atau kita boleh sebut mereka adalah gerombolan ijazah palsu yang nggak berhenti-berhenti terus menyerang Pak Jokowi setelah ijazahnya terbukti di Barreskrim bahwasannya identik. Kini mereka beralih ke skripsi. Lalu ada pembicaraan tentang aktenya, lalu korannya. Terus aja dihajar sana sini. Ya, bagaimana pendapat Mr. Q ya terkait polemik ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu? Mari kita simak bersama. Let's go. Ya, soal ijazah kenapa anti klimaks nih Mr. Q? Anti klimaks gimana? Kenapa di shutdown sebelum ada hitam Menurut di saya atas sih nggak ada putih? anti klimaks ya. Menurut saya sih nggak ada anti klimaks karena sesungguhnya kan semua orang juga udah tahu bahwa nggak mungkin ijazah Pak Jokowi itu palsu, tuh nggak mungkin. Jadi ini kan cuma soal waktu saja. Selama ini kan Pak Jokowi diminta menunjukkan, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, ya entah karena memang merasa bahwa orang itu tidak pada tempatnya atau bukan haknya, bukan wewenangnya untuk meminta dia menampilkan ijazah, ataukah karena memang selama ini dia masih presiden lalu kemudian menunggu sudah tidak jadi presiden lagi supaya istilahnya equality before the law kan begitu kan? Tapi ya nggak mungkin lah. Pertama aja gini loh, pertama Pak Jokowi itu bukan mendadak jadi calon presiden baru nyerahin ijazah. Kemana aja lu? Dia kan sudah jadi calon wali kota dari partai Solo, dari PDI Perjuangan. 2 kali lagi. Ijazahnya 2 kali dikasih sama KPU. Tapi kata KPU nggak ada tuh ijazahnya. Ya maksudnya Kata gini orang-orang loh. yang kritik. Ya emang Anda ngasih ijazah asli. Ngelamar pekerja kan pasti fotokopi. Yang kedua gubernur, yang ketiga presiden 2 kali gitu. Kemudian partai yang mengusungnya kan PDI Perjuangan. Sedikit banyak saya yakin sih di PDI Perjuangan juga sudah ada mekanisme. Lepas dari perseteruan di belakang hari, kan ada mekanisme. Pasti. Apalagi kalau udah calon presiden, pasti Background check. Iyalah. Yang ketiga yang dibicarakan ini Universitas Gajah Mada, bukan universitas nggak jelas, kan kita udah pernah bahas di sini. Apa mungkin Gajah Mada itu kemudian bisa keluar ijazah palsu? Nggak mungkin rasanya. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada presiden ijazah palsu keluar dari UGM tuh belum pernah. Pernah nggak? Nggak tahu. Belum pernah sih, ingat saya. Belum pernah ada. Ya tapi kalau bagi saya ya logika sederhananya gini Mr. Q, nggak tahu Mr. Q setuju apa enggak. Pak Jokowi ini udah pernah ngelewatin kompetisi politik tingkat tinggi semua. Kalau ada borok-borok basic kayak begini nih, pasti udah kebuka dari dulu kan. Iya. Ini kan pertarungannya nih udah paling jelas, tinggi, udah nggak jelas lagi iblisnya mana, malaikatnya mana, udah nggak jelas lagi. Udah jelas kan, pasti dapat akses. Justru itulah makanya saya cerita bahwa ijazah ini sudah diuji berkali-kali ya lewat calon dan kompetisi. Justru penyelesaian yang mungkin secara hukum ini agak kentang, Ri. Iya, karena Pak Jokowi udah melaporkan Pak Jokowi. Belum. Ini belum selesai loh. Ini belum selesai. Gini loh ya. Ini saya terus terang nggak mempelajari banyak karena menurut saya ini kan nggak produktif sebetulnya. Iya, coba. Sama sekali nggak produktif sebetulnya. Jadi saya malas juga ngikutin. Cuman karena pasti ditanya, akhirnya ya mencoba merekonstruksi juga lah. Kan gini, paling tidak sekarang ini kan ada mungkin 3 gugatan kalau saya nggak salah itu. Pertama, Pak Jokowi menggugat orang-orang yang memfitnah dia, kan begitu kan? Yang kedua ada aduan juga barangkali nih kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Nah yang ketiga tuh ada dosen dari Universitas Mataram kalau nggak salah tuh yang melaporkan rektor, dekan, dosen
UGM ke polisi terkait dengan ijazah ini. Tapi kalau kita bicara proses yang terjadi, pernyataan Bareskrim soal ijazah asli itu sekarang kan apakah masuk ke kasusnya Pak Jokowi atau kasus dia dilaporkan, kasus Jokowi melaporkan atau dia dilaporkan. Nah, seharusnya lepas dari pernyataan Bareskrim itu harus masuk proses persidangan memang menurut saya. Dan hemat saya ini akan terus lanjut ke proses persidangan. Harusnya. Iya. Harusnya. Kecuali Pak Jokowi cabut gugatan. Iya, gitu. Nah, udah cabut belum? Setahu saya enggak. Belum. Pak Jokowi kan bilang sebetulnya kasihan, tapi ini udah keterlaluan. Jadi ini hanya salah satu fase saja. Karena beberapa aktivis yang concern dan keras soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan kemarin preskon juga tuh menanggapi. Intinya adalah, doh kan bener kan, ini pasti ini kok bukan peradilan, ini apa bener kan makin terasa ini kepalsuannya. Jadi ini justru jadi amunisi untuk membuat isu ini malah makin jadi kalau saya boleh menggelinding. rekomendasi ya, misalnya Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang memfitnah dia, mencemarkan nama baik dia, dilanjutkan aja prosesnya gitu. Nah, bahwasanya ijazahnya dinyatakan Bareskrim itu identik ya atau asli ya, bahasanya kan identik. Identik itu karena dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain kan gitu. Itu cara Bareskrim membuktikan kan, dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain, ijazah teman-temannya kan gitu. Di luar soal ya dibandingkan lah dari segi tintanya, apanya dan seterusnya itu. Nah itu dilanjutkan saja. Supaya apa? Supaya nanti sampai satu puncak di mana ijazah aslinya itu ditampilkan di pengadilan, di muka umum gitu. Jadi diteruskan saja. Karena ini dianggap wah ini klaim sepihak nih. Karena banyak, jadi akhirnya memunculkan isu lagi bahwa ini cara kepolisian misalnya memproteksi Pak Jokowi. Walaupun begini kan misalnya dibilang oleh Mas Roy itu, kalau nggak salah saya nonton di TV itu kan cuma ditunjukkan fotokopinya atau cuma fotonya doang oleh Bareskrim. Nah sementara Mas Roy sendiri kan menganalisa kan juga pakai fotokopian. Semua yang analisa itu kan termasuk misalnya dosen mana itu dosen Mataram atau dosen mana yang mengatakan ini Times Roman belum ada segala itu kan semua dari fotonya semua. Katanya Mas Roy katanya dia lihat sendiri bukan dari skripsinya, bukan dari aslinya. Enggak, ini ngomong ijazah ya kan belum melihat dari ijazah. Apakah Mas Roy ngelihat ijazahnya asli langsung? Apakah Mas Roy melakukan penelitian atau penyelidikan yang sedemikian komprehensif terhadap ijazah tersebut? Yang saya tahu kan ini kan diduga palsu, pakai analisa yang dari jauh gitu loh. Sebetulnya analisanya Mas Roy itu nggak bisa jadikan pegangan juga, karena bukan barang originalnya yang dijadikan analisa. Baru bisa dipastikan analisa itu baru valid kalau memang barang aslinya. Lah Mas Roy nggak pegang aslinya gimana coba? Dan gimana proses hukum lah yang bisa membuktikan itu. Iya. Asli atau enggak gitu. Iya, berarti masalah ijazah ini belum berakhir nih menurut kalau menurut saya sih belum, dan harusnya sih ya belum, diterusin aja. Kenapa menurut Mr. Q kepolisian terkesan terburu-buru atau memutuskan secara prematur gitu? Saya nggak tahu ya hukum acaranya ya. Apakah misalnya Bareskrim kalau dikasih barang bukti itu lalu kemudian melakukan pengujian, lalu hasil pengujiannya langsung diumumkan. Saya nggak bisa ngomong karena bukan orang hukum. Tapi buat saya adalah bahwa itu hanya satu fase saja dari proses hukum yang sedang berjalan, yang ujungnya nanti akan tetap sampai ke pengadilan. Gitu. Dan sebaiknya memang ini di-clearkan di pengadilan. Iya. Ya tinggal nanti kan proses hukum akan menentukan apa hukuman yang akan, kalau linear nih ya, misalnya bahwa memang itu asli sebagai temuan dari Bareskrim. Ya berarti nanti Roy Suryo dan kawan-kawan betul-betul mencemarkan nama Jokowi kan. Nah nanti berarti akan ada vonis hukum tuh. Bersalah misalnya di penjara atau apa begitu. Tapi kalau kemudian apakah Mas Roy dan kawan-kawan akan akhirnya menerima dengan ikhlas, lapang dada dan minta maaf kepada Pak Jokowi, saya nggak yakin juga. Karena kan soal keyakinan.
bukan soal kebenaran. Kalau cerita soal keyakinan, mau Bareskrim sekalipun mengatakan itu asli, hemat saya posisinya mungkin tidak akan bergeser. Seperti yang kita saksikan hari-hari ini ketika Mas Roy diwawancara, tetap mengatakan bahwa kami yakin bahwa itu palsu. Gitu. Nah kan saya cek-cek tuh Wikipedia, Times New Roman ditemukan tahun berapa? Tahun 32. Sementara ada yang mengatakan palsu ya, analisnya mengatakan bahwa Times New Roman itu tahun 85 belum ada. 85 itu tahun skripsinya Pak Jokowi itu keluar gitu. Ya padahal UGM juga udah mengatakan tahun itu udah banyak yang pakai Times New Roman. Lihat aja ke skripsi yang lain. Dan itu Pak dosen itu kan juga nyetak skripsinya itu kan di sekitaran kampus UGM juga. Kalau kita dulu di UI ya di Barel. Lah. Di apa fotokopian waktu itu yang terkenal di Margonda itu? Kano atau apalah gitu. Yang semua anak siswa itu ya di situ aja ininya nyetaknya, fotokopinya gitu loh. Sebagai sesama UI kan kita bisa cerita. Gitu. Era juga lebih mahal. Dia juga grup dia juga. Iya. Semuanya milik PKS ya? Enggak, beda. Yang saya dengar begini, bahwa Gajah Mada pun juga sebetulnya ya posisinya udah jelas mengatakan itu asli. Dan buktinya itu ada puluhan. Jadi nanti yang akan menunjukkan bahwa itu asli itu bukan cuma sekedar analisa dari Bareskrim, itu cuma salah satu saja. Akan banyak bukti-bukti yang lain. Teman-temannya dia kuliah, itu saksi atau bukti bukan bukti menurut saya. Tapi ya lagi-lagi tanpa proses peradilan kagak akan mungkin nih. Makanya jadi konstruksi pembuktian secara utuh itu baru bisa ditampilkan di pengadilan. Tapi, Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, kan kira-kira begitu. Makanya saya tetap mendorong ini dituntaskan di pengadilan. Supaya apa? Supaya the whole story, semua bukti itu akan muncul. Gajah Mada pun juga, kalau pengadilan pasti akan muncul dengan bukti-bukti yang ada. Karena buat Gajah Mada ini pun, ini kan soal kelembagaan toh. Ya, rehabilitasi. Soal kelembagaan gitu loh. Ini sama kan suatu saat misalnya nanti Pak Ari ada yang mengatakan ijazahnya palsu gitu. Lalu masuk ke proses pengadilan. Ya, menurut saya prosesnya akan sama. Ijazahnya Pak Ari akan dibandingkan dengan teman angkatannya. Ya. Lalu kemudian UI juga akan dipanggil. Dan teman-temannya Pak Ari juga akan dipanggil untuk hadir pada waktu itu, pada saat persidangan itu. Benar nggak? Anda dulu misalnya ada apa namanya ospek gitu kan dengan figur yang bernama Ari gitu loh. Di sosiologi ospeknya 3 SKS gitu. Kalau nggak lulus ngulang. Iya. Ada foto-fotonya nggak waktu ospek gitu ya. Nah untungnya bagi generasi zaman sekarang ketika foto-foto itu sudah jadi familiar, fotonya banyak. Gitu. Ya ini BEM keluarga besar UGM aja udah merilis mosi tidak percaya. Iya ini kan saya ngomong aja juga kan agak males ini karena rasanya memang nggak produktif ngomong ini gitu loh. Ramu tuh. Iya gitu loh. Tapi ya gimana? Topik yang bayangkan kita ini kan dipaksa untuk membicarakan sesuatu yang kita sendiri tuh males gitu loh membicarakan karena rasanya kita ini ngomongin hal yang udah jelas itu terus kemudian kita bikin jadi nggak jelas gitu loh. Ya dan banyak orang yang pendidikannya bagus, ekonominya baik, akses kepada pengetahuan dan media juga bagus. Itu percaya Pak Jokowi palsu ijazah. Iya karena ini kan sudah keyakinan, udah bukan udah bukan rasionalitas lagi, udah bukan logika lagi. Tapi kalau ini gini, Mr. Q, kan ini kepolisian men-shutdown lah. Kalau kita anggap aja ini kasus ini di-shutdown dan jam kepada conclusionnya bahwa ini asli ijazahnya. Kan sebenarnya bagus juga karena kalau ini berlarut-larut, orang akan terjebak pada hal yang tidak produktif seperti yang Mr. Q katakan. Dan ini membuat pemerintahan Presiden Prabowo juga menjadi instabilitas. Jadi nggak fokus kepada kinerja, malah ngomongin ini. Iya betul, tetapi kita juga harus melihat secara lebih menyeluruh kan. Kira-kira persoalan ini apakah persoalan murni kriminal atau persoalan berbau politik kan? Atau kacamatanya politik. Kalau kacamata ini murni kriminal mungkin sampai pada aspek itu ya udah berhenti. Tapi karena ini kacamata politik harus ada sebuah mekanisme yang lebih komprehensif dan konklusif untuk bisa memberikan suatu kata akhir gitu. Yang notabene kita tahu juga nggak akan berakhir juga.
Meskipun udah vonis tetap yakin aja Iya. kan, ini masalah keyakinan. Betul, karena ini soal keyakinan dan bahkan lagi mungkin bukan mustahil juga ada kacamata politik di dalamnya kan. Jadi buat Gitu. buat pemerintahan Presiden Prabowo menuntaskan polemik ini setuntas-tuntasnya itu jauh lebih baik dan produktif dibanding men-shutdown di tengah-tengah Hemat saya- untuk kita move on ke isu lain sehingga isunya stop gitu. Kan mungkin Hemat maksud saya bolanya shutdown bukan gitu. di tangan Pak Prabowo, bukan di tangan Presiden. Ini kan wilayah yudikatif. Cabangnya udah beda, Bro. Iya, biar proses yudikatif, proses apa legal ya formal yang menyelesaikannya. Gitu. Tapi Makanya saya orang yang secara pribadi mengatakan ini dilanjutkan sampai proses pengadilan. Ya begitulah tadi apa kata Mr. Q ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.